diam gitu kan, tenang ikannya. tenang. Tapi tidak boleh orang lalu lalang di depan dia. Artinya tidak boleh ada orang yang tidak sopan kepada dia. Oh, aduh, Dia hantam. keren. Artinya Ya, penuh ya. dengan kewibawaan. Penuh dengan kewibawaan. Kalau lewat di depan dia artinya dengan tidak sopan, itu dikipas habis kan. Ya, Ini kewibawaan seorang suami. ya, ya. Berangkat malam biasanya kalau besok mau mabai, malam ini biasanya dilakukan acara ejar marah tadi. Pada pagi harinya itu baru acara berguru. Tadi ada sebelum berguru tadi ada satu lagi, apa namanya Pak? Ajar marah, Ejar manat fitnah. manat fitnah. Ya, artinya diberitahu atau disampaikan pengetahuan agar terarah dan memberikan manat itu kan kalau di Indonesia kan apa manat itu? Manat mungkin amanah Pak ya? Ya, diberikan amanah agar jangan Atau menjadi nasihat, fitnah. atau Ya, nasihat Pak ya? agar jangan menjadi fitnah. Nah, itu maksudnya manat fitnah itu jangan menjadi fitnah. Jadi Ya. jangan gara-gara Ini orang tua yang menyampaikan itu Pak? Ya, orang tua termasuk dari adik ayah, adik ibu, adik semua di situ. Semua di situ. Dan kalau boleh tidak boleh ada orang lain yang campur di sana. Khusus keluarga inti. Khusus keluarga, karena itu memang aib keluarga juga terbongkar, kayak katakanlah seperti tadi ada yang kebohongan, ada yang dimarahin gitu kan. Yang sebelumnya kata orang ya si ayahnya ini ya nggak pernah lah marah, rupanya pernah sering juga marah kepada anaknya, kan udah terbongkar juga kan. Padahal marahnya tadi kan untuk kebaikan juga. Betul. Jadi- Menarik sekali. Itu malamnya juga ya, sesuai dengan ajar marahnya mungkin Pak ya? Iya, malam itu. Setelah itu besok paginya baru berguru. Baru berguru. Yang saya pahami berguru itu ya seperti Bapak bilang tadi, ada nasihat-nasihat dari khutbah nikah ya, apa semacam nasihat dari imam kampung, Oh, imam biasa. kampung kepada calon mempelai ini. dan ada acara makan-makannya itu Pak, yang saya tahu gitu sih. Ya, memang karena ada dengan masyarakat. Ya kan, memang harus makan di situ kan. Itu. Di situ setelah berguru itu barulah berangkat untuk mahbai namanya. Nah, ini yang menarik ini Apa itu Pak? dalam mahbai itu yang dibawa kalau yang lain tetap saya lihat biasa ya. Ya Pak. Seperti perlengkapan umpamanya pakaian dan lain sebagainya kan. Ada satu yang tidak pernah dikupas oleh orang lain, itu ikan. Membawa ikan. Tapi ikannya pada zaman dahulu itu namanya lokot atau badu. Artinya ikan lokot itu sejenis ikan gabus. Ikan gabus ya. Badu itu kan ikan gabus. Gabah ya, ikan gabus. Nah, kenapa harus dibawa ini? Itu melambangkan yang kami bawa inilah modelnya. Artinya falsafah ikan lokot dan badu ini tadi, ya Pak. pertama dia tidak agresif, diam gitu kan, Tenang ikannya. tenang. Tapi tidak boleh orang lalu lalang di depan dia. Artinya tidak boleh ada orang yang tidak sopan kepada dia. Oh, aduh, Dia hantam. keren. Artinya Ya, penuh dengan kewibawaan. Penuh dengan kewibawaan. Kalau lewat di depan dia artinya dengan tidak sopan, itu dikipas habis kan. Ya. Ini kewibawaan seorang suami. Ya. Kemudian tahan dalam perut lapar. Kalau ikan gabus satu hari tidak makan masih tahan. Ya. Dan kekurangan apapun dia tahan. Artinya kalau tidak ada air juga dia tahan kan. Ya betul. Nah ini dalam lumpur pun hidup ya. dalam lumpur pun hidup. Nah inilah lambang dia. Artinya tuh. bagaimanapun morat maritnya ekonomi keluarga, dia tetap tahan. Dia tetap tahan. Ya. Oh, Nah. baru tahu saya deh. Nah, lalu ada orang yang mengaitkan ya mungkin ya tidak etis juga kita bicarakan dalam
ini kan, karena itu menyangkut dengan masalah suami istri. Itu dalam lumpur juga hidup gitu kan. Artinya itulah dimaknakan gitu. Ke sana dia. Nah, nanti kan sudah dibawa itu ke sana, kemudian dilaksanakanlah acara pernikahan. Ya kan? Ini ikan lokot ini yang dibawa ini hidup ya? Hidup. Ya, yang hidup. Tapi kalau sekarang orang sudah bawa ikan nila, ikan bawal. Nah, itu kan predator semua kan? Ikan predator. Jangankan dekat di depan dia, jauh dari sana dia hisap, dia kejar gitu. Dia kejar kan? Ya. Nah, mungkin itu yang tergambar kepada kita gitu falsafahnya kan. Tapi kita tidak boleh percaya juga terhadap itu kan. Tapi betul ya kayak Bapak bilang tadi, kalau ikan lokal itu memang dia tenang deh. Ya tenang, tapi nggak boleh orang yang tidak sopan di depan dia kipas semua itu. Itulah filosofi yang diciptakan sama pendahulu yang sangat luar biasa harusnya, tapi udah jarang dilaksanakan ya. Dan bergeser ya, seperti yang Bapak katakan tadi, bawa ikan nila, ikan apa tadi Pak, bawal Pak. Bawal. Lalu ada saya tanya, kenapa tidak ikan bawal lagi? Kan banyak yang mengatakan sudah susah cari ikan bawal, sudah susah cari ikan lokot. Nah, kalau itu kan saya pikir kan bisa untuk meningkatkan perekonomian. Ada orang tambak ikan ikan gabus, atau badu, ada yang ternak ini kan. Dan bahkan kalau ikan itu diternakkan kan orang masih banyak. Orang yang patah tulang, makan ikan itu cepat sembuh. Ada beberapa vitamin yang di sana yang ini kan. Nah, kalau sekarang itulah karena memang tidak dipakai dalam perkawinan itu, sehingga ini kan. Oh, sampai segitu juga Bapak pikirnya Pak ya? Ya, ada saya tanyakan betul, betul. Itu kan bisa meningkatkan perekonomian kan? Betul. Budidaya ikan lokot, budidaya ikan gabus atau ikan badu tadi kan? Dan bersinergi dengan budaya ini tadi. Ya, untuk menopang itu maka dibudidayakan gitu kan? Betul. Nah, tapi kan belum ada ke arah itu kan? Jadi orang kalau nyari ikan badu tadi atau ikan lokot tadi ya nggak susah lagi gitu ya? Ya, itu maksudnya kan. Ya. Di samping itu kan dia bisa dimakan dan bisa untuk komoditi yang lain kan. Betul. Ya, emang sejauh ini yang saya tahu nggak ada orang yang pelihara ikan ini. Ya. Cuman mungkin liar ditangkap di laut atau di danau atau di sungai-sungai Pak ya? Ya, ikan sungai gitu. Ikan sungai itu Pak ya. Jadi itu yang nggak dilaksanakan lagi oleh kita tadi, mungkin karena susah dicari Pak ya. Ya, tapi bawa ikannya itu masih ada. Masih ada. Cuman ikannya sudah bertukar. Iya. Ah, ini dia. Oke, setelah bawa itu kan pernikahan. Nah, itu ada namanya di sana itu setelah menikah itu yang suami yang suami inilah, karena sudah menikah kan sudah disebut dengan suami kan. Suami ini siapa yang menikahkan, dia langsung, kalau bahasa ini sungkemen. Itu bahasa kayu Pak? Bukan bahasa, kalau bahasa sekarang inilah sungkemen kan. Kalau bahasa dalam adatnya itu adalah semah tunggal. Semah tunggal. Ya. Itu udah nyampe ke apa tadi namanya? Udah kita bawa, udah mah bayi. Sudah mah bayi, sudah proses pernikahan. Setelah menikah itu, katakanlah setelah saya terima nikahnya kan sah katanya kan. Habis itu kan ada doa, langsung dia sungkeman, disebut dengan semah tunggal. Itulah semah tunggal ini dilaksanakan oleh aman mayak kepada yang menikahkan. Oh, kepada yang menikahkan. Nah, kemudian dalam semah itu dia selipkanlah sedikit uang. Nah, kenapa sedikit uang itu? Artinya setelah ayah atau siapapun yang menikahkan, setelah ayah menikahkan saya dengan anak ayah, sejak saat ini saya mulai bertanggung jawab terhadap belanja Bapak. Saya akan membantu perekonomian Bapak sesuai dengan kemampuan saya. Itu kira-kira dalam apa itu? Maknanya itu Pak. Ya. Jadi ada penuh makna dalam pelaksanaan itu, pernikahan itu. Ya. Tapi orang kan ya pada saat ini ya salaman gitu aja. Udah salaman, kasih uang udah.
makna yang sebenarnya itu apa? Nah, nggak tahu gitu Pak ya. nggak tahu. Gitu ya. Karena ini kan katakanlah artinya sudah masuk ke dalam keluarga perempuan itu, ya kenapa harus adalah ikatan, kan sudah terikat ya kan. Betul. Nah, jadi ada tanggung jawab kita. Artinya anak dia kita bawa, ini bahasa kasarnya kita sampaikan. Anak dia kita bawa, masa orang tuanya nggak dihargai? Nah ini yang terjadi sekarang ini kan. Iya Pak. Ya. Sering sekali terjadi seperti itu. Nah ini yang harus kita saya coba pelan-pelan sampaikan gitu kan kepada siapa saja komunitas anak muda gitu kan. Karena sekarang ini anak muda rapuh sekali tentang adat ini, nggak paham. Ya. Belum lagi karena tidak pernah dibahas, tidak pernah diceritakan. Di situ salut kita dengan adat Minang, ada namanya Beselo di sana, selalu bercerita tentang adat. Kalau di YouTube juga bisa lihat nanti ada adat Beselo, sama seperti ini mungkin itu kan. Jadi dia bercerita, nanti ada dalam komunitas menceritakan, ini apa bahasannya, tentang perkawinan. Yang pertamanya dulu gitu, itu dibahas. Yang kedua bahasan yang lain. Oke, ini tadi sudah sampai kepada pernikahan. Berarti acara pernikahannya udah selesai gitu Pak? Belum lagi itu. Setelah itu, ini dari tempat pernikahan, ini yang mempelai laki-laki ini dengan mempelai perempuannya nanti dibawa ke dalam Umah Renung namanya. Umah Renung. Dalam bahasa Gayo, Umah Renung itu artinya kamar. Oh, kamar bahasa Gayonya Umah Renung. Iya, baru tahu juga saya di. Ya. Nah itu ibu imam kampung, kan waktu antar pengantin tadi, ibu imam dari kampung laki-laki ini kan ikut juga mengantar bersama ibu imam yang ada di kampung perempuan ini. Itu sama-sama membawa mereka ini ke dalam satu kamar. Nah di situ disebut dengan acara dalam. Acaranya, ada namanya juga tuh Pak ya? Ada acara dalam. Ya, acara dalam. Nah ini tuh pertama yang perempuan atau istri lah, yang istri disebut dengan munyemah, artinya salaman sambil tunduk kepada suaminya. Ini bukan sembah dalam bahasa ini, artinya mulai detik ini saya taat dan patuh terhadap suami. Saya sudah milik suami, maka apapun yang diperintahkan oleh suami saya akan lakukan, kecuali perintahnya itu melanggar agama. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Tapi selagi dia mempersiapkan segala sesuatunya kan, itu harus itu. Nah kemudian pada saat yang lainnya nanti suami itu menyalami istrinya lagi. Dalam hal itu juga setelah istrinya tadi, suaminya menyalami istrinya juga sambil memberikan sedikit uang. Oh ada itu rupanya Pak? Ada dalam bentuk uang, ada dalam bentuk emas barangkali kan. Artinya mulai saat ini saya tanggung jawab terhadap kamu. Itu disaksikan atau memang mereka aja berdua sama ibu imam tadi? Ya, ibu imam tadi nggak boleh banyak orang lain, karena itu kan sudah dalam adat Gayo itu hal yang seperti itu sudah tabu kan. Oh ya, maka tapi saya sudah tuliskan dalam dalam lintas Gayo, nanti bisa dilihat, atau dalam Berawang News, Berawang News atau Baran News, gitu kan? Bisa dilihat nanti itu. Ini kan kita ceritakan yang inti-inti gitu kan. Betul. Jadi itu yang harus dilakukan di sana. Jadi itu yang tidak pernah terungkap sama sekali. Nah, dan saya pun ingin menyelidiki itu apa dasarnya sehingga seperti itu. Masih tanda tanya saya, tapi perlakuannya itu. Nah, karena banyak ibu imam juga saya tanya nggak ngerti dia. Ya kata adat seperti itu ya kita lakukan lah gitu kan. Artinya ini apa? Termasuk penamaan tadi, di mana semah pincung, di mana semah tunggal, ya kan? Itu juga masih ada terbalik-balik. Gitu.
kalau itu acara pernikahannya selesai dan mereka balik masing-masing setelah itu kan. Ini keluarga apa namanya, keluarga yang pengantar tadi balik ke aman mayatnya atau pengantin laki-lakinya tinggal di sana. Nah, di sana pun mungkin acara terus ini. Kemudian besoknya itu yang disebut dengan Mujule Bru. Nah, ini yang menjadi tanda tanya bagi saya. Apa itu, Pak? Ya, kan kenapa Mujule Bru? Padahal dia sudah menikah. Iya, betul. Ya kan? Beru itu kan gadis. Masih ya? gadis kan? Nah, ini kenapa nggak menjulu inen mayat? Ya kan? Ini sampai saat ini saya belum ketemu jawabannya, Pak. belum ketemu jawabannya. Ya kan? Jadi perlu. Jadi mungkin teman-teman yang di sana yang tahu jawabannya nanti silakan di komentar deh. Ya kan? Ya. Apakah ada hal-hal tertentu, ya kan? Atau kenapa disebut itu? Sampai saat ini saya tanya-tanya masih belum ada jawaban. Nah, habis itu mereka datang nanti besok paginya itu Mujule Bru tadi. Di situ masih ada acara-acara adatnya, Pak? Dalam Mujule Bru tuh. Setelah Mujule Bru ini, Pak. Ada masih. Masih ya? Masih ada. Itu kan artinya kemarin diantarkan satu ke tempat kami, sekarang sudah dibawa 2 ke tempat kami kan gitu. Iya. Itu yang dibahas, tapi itu sudah ranahnya pemangku adat. Gitu kan. Tapi yang menarik dari sini itu adalah ada hal-hal yang penting dalam perkawinan ini yang memang perlu kita lestarikan. Yang mana tuh, bagian yang mana tuh menurut Bapak? Katakanlah seperti bawa ikan lili tadi, Bawa ikan bado tadi, Pak. ikan badu tadi, ya. Kemudian waktu ini tadi kita kembali ke acara Mujule Bru tadi, ya kan? Itu yang dibawa ikan juga. Nah, ini yang perlu. Oh, Bru itu membawa ikan juga rupanya. Membawa ikan juga, tapi ikannya namanya kepras. Memang harus kepras harusnya. Harus kepras. Oh, itu apa tuh filosofinya tuh, Pak? Ikan kepras ini biasanya kalau dalam bahasa Gayo itu ada sungai, ada berawang namanya. Tahu berawang itu. Artinya dalam sungai itu ada air yang agak tenang di situ, tapi tajam juga di dalamnya. Di atas nampak tenang, tapi di dalam tajam airnya kan. Deras gitu, Pak ya. Deras gitu airnya. Nah, artinya seorang istri harus seperti itu. Dalam derasnya air dan cepat larinya, crop, cepat dia kan, nggak bisa diam. Ikan kepras tadi. Ikan kepras tadi nggak tinggal diam dia. Beda dengan ikan nila ini tapi pelan dia gini kan. Ini cepat dia, Pak perhatikanlah. Nanti tanya. Apa filosofinya di sana? Artinya seorang istri itu harus gesit. Iya, Pak. Harus gesit. Gimana gesit? Anaknya nangis di sini, tapi air masak juga di sana. Nasi sedang dimasak, ini sayur sudah dipetik juga, sudah dilayang, sudah diapa, bumbu sudah siap. Kadang-kadang tamu suami datang, ya kopi diantarkan juga. Itu artinya sana. Oh, filosofi dari ikan kepras tadi tuh, Pak ya. Itu kalau dalam rumah tangga. Dalam kehidupan yang lebih luas, begitu banyak persoalan, dia bisa lalui semua. Jangan sedikit gara-gara nggak ada garam terus lari ke tempat orang tua ngadu kan? Enggak, dia cari itu kemanapun. Itulah gesit tadi, Pak ya. Itu gesit. Gesit itu yang terpenting. Makna itu yang sangat penting sekali dipopulerkan karena itu falsafahnya itu. Karena pada zaman dahulu wanita-wanita Gayo ini, perempuan atau gadis-gadis Gayo ini dari kecil memang diajar kreatif, membuat anyaman tikar. Itu kalau menjelang pernikahan, itu katakan setahun lagi ada rencana menikah, itu dari sekarang sudah belajar membuat anyaman, karena zaman dahulu nggak ada dibeli, harus dibuat semua. Kemudian model bumbu-bumbu, bumbu masak harus tahu. Diajar masak. Jadi perempuan Gayo dulu
ahli memasak. Kemudian membuat kue, terutama sekali membuat lepat, ya kan? Kalau orang membuat lepat itu ada yang 1 bulan enggak basi, itu yang ahli. Itu yang asli lepat itu. Asli lepat. Iya. Semua orang bisa buat lepat, tapi 1 hari besok sudah basi. Iya. Udah nggak bisa dimakan lagi. Ya, nggak bisa dimakan lagi. Iya. Karena kan lepat itu semakin lama semakin enak karena dibakar, paling enak. Betul. Nah itu, maka dia tahan. Itu yang bisa melakukan itu zaman sekarang tuh udah nenek-nenek Pak. Ya nenek-nenek orang sekarang ini kan. Saya teringat memang ibu ya, Ine ya. Itu membuat lepat itu pernah 2 bulan enggak apa-apa. Masih awet Pak ya? Masih awet. Karena digantung di apa situ kan. Terus dibakar pagi itu bakar gitu kan. So, makin enak. Makin mantap Pak. Ya. Kelapanya pun enggak ini. Enggak bau tengik dia. Enggak busuk gitu kan? Enggak busuk. Karena memang adukannya itu bagus. Bukan sembarang ini. Waktu proses itu Pak ya? Iya, waktu prosesnya itu. Jadi itu gambaran dari kepras tadi, harusnya gesit, bisa ini dalam waktu bersamaan. Kan dalam waktu bersamaan datang tamu suami buat kopi. Datang anak nangis. Tapi sayur, air siap semua. Berarti Nah itu. mungkin syarat sebagai seorang istri dalam budaya Gayo ini harus multitasking deh. Ya bisa jadi gitu. Tapi ada satu yang ini kan, saya sampai sekarang ini itu udah setelah berumah tangga lah. Iya Pak. Ya kan kebanyakan suami nggak mau masak untuk istri. Itu gimana tuh maksudnya Pak? Artinya kan suami karena tadi ada selalu penghormatan kan. Hampir dapat kita pastikan para suami di Gayo ini tidak pernah menghidangkan masakan untuk istrinya. Apakah karena memang ada larangan? Tapi larangan adat nggak ada. Larangan nggak ada Saya lihat. Mungkin karena filosofi tadi kan. Tapi sebenarnya kalau keharmonisan rumah tangga itu kan saling menutupi kan, saling menghargai kan, saling melengkapi gitu Pak ya. Ya. Kecuali kadang-kadang kalau istrinya sakit barangkali, nah itu ada yang memasak. Tapi dalam keadaan normal seperti ini, keadaan normal. Bahkan anehnya kalau kita masak ketahuan orang lain malah kita diketawain. Nah, ini yang menjadi persoalan lagi. Itu termasuk menyapu rumah Pak? Ya nyapu rumah kan semua keluarga kan, atau gendong anak barangkali. Itu diketawain. Nah, ini yang menjadi tanya, apakah memang suami itu harus dihormati kayak seperti raja gitu kan? Iya. Kecuali sakit, kalau sakit itu nggak ada yang mengetawain. Umpama istrinya sakit, lalu suaminya gendong anak, itu nggak ada yang ketawa, nggak ada yang ketawa. Tapi kalau dalam keadaan normal, terus suaminya gendong anak, itu diketawain, ya, udah bagaimana gitu kan? Padahal itu dalam larangan-larangan nggak ada larangan. Iya. Ada larangan gitu. Padahal itu kalau dalam agama ya harusnya gitu sih, ya kan Pak kan. Suami ya membantu juga istrinya mungkin masak, suami juga membantu istrinya mencuci baju kan mungkin gitu kan. Ya, apalagi masak sama-sama, kenapa sih? Kenapa emangnya? Kenapa emangnya? Ya kan? Iya. Saya pun kalau berdua di rumah, cuman kalau ada anak ya agak ini juga kan, gak enak juga. Apalagi ada tamu umpamanya kan, itu nggak mau karena takut diketawain juga seperti tadi kan. Iya. Karena. Oke Pak, berarti itu terakhir tuh Pak ya, menjule beru dan beberapa komponennya, berarti itu udah selesai lah acara pernikahan itu Pak. Tapi setelah itu kayaknya ada keluarga apa namanya tuh? Itu ada namanya Mahkro Patingi. Sudah 4 hari dia di menjule beru tadi kan sudah 4 hari di tempat suami. Ada namanya Mahkro Patingi, artinya bawa nasi ke tempat perempuan lagi. Itu diantar oleh keluarga, tinggal keluarga, sambil bersilaturahmi, memperkenalkan ini pamannya, ini bibinya, ini adik iparnya, ini apa kan.
Nanti dari sana entah berapa hari, entah 3 hari dari sana lagi, ada yang disebut dengan mangan brumi. Oh iya Ya, iya. datang lagi ke sana, ke sini kan. Dia bawa mentahnya. Kalau ini tadi kan bawa nasinya yang udah siap. Oh gitu Pak ya? Ya, yang udah siap bawa ke sana. Kalau dari sana bawa mentahnya dia biasanya. Mangan brumi dimasak bersama di sini. Yang sering kita dengar cuma mangan berumi aja nih Pak. Mangan brumi kan. Kalau makropat ini nih, bahkan nggak pernah dengar saya ini. Ya, artinya kan ada perbedaan sedikit barangkali. Ada yang menamakan makropat ini itu mangan brumi. Oh gitu. Nah, ada yang mengatakan yang ini tadi mangan brumi, ya kan? Tapi kalau saya memahami, yang ini tadi mangan brumi gitu kan. Setelah yang ini tadi mangan keropat ini. Bahkan ada namanya mangan krokari lagi namanya disebut. Mangan brumi tadi ada yang disebut mangan krokari. Ya, karena dimasak bersama-sama di sana. Artinya mengakrabkan keluarga sana dengan keluarga sini dan tidak ada perbedaan. Nah, disitulah muncul nanti yang suami ini dianggap anak di sana, anak mertuanya. Yang istri dianggap anak mertua ini sebagai anaknya. Jadi dalam memberikan sesuatu pun, katakan kayak saya, untuk orang tua saya bukan saya yang berikan, walaupun uangnya dari saya. Tolong sampaikan sama ibu sana pada mertuanya kan. Jadi kan bertambah akrab, bertambah ini sekaligus tidak ada rahasia antara saya dengan orang tua saya kan. Kalau sekarang kan sembunyi-sembunyi di depan istri kasih untuk orang tuanya kan. Nah, itu menyebabkan nanti ada keretakan, ada ketidakadilan. Dia pun sembunyi beri ke sana, dia pun beri ke mana. Tapi coba. Oh ya, itu tujuan itu tadi Pak ya. Ya, itu tujuannya. Jadi kalau ada permasalahan dalam keluarga, udah pasti ada, apakah besar atau kecil kan? Setiap keluarga pasti ada. Nanti kalau saya bersalah, katakanlah seperti saya gitu, itu bukan orang tua saya yang menasehati, tapi mertua. Tapi kalau istri yang bersalah, ya kan, bukan orang tua dia yang mertuanya. Karena dia sudah artinya pengakuan itu sebagai anak gitu, walaupun status mertua. Dan apapun ceritanya, dan itu pernah karena memang orang tua kita, orang tua zaman dahulu kan. Iya Pak. Kalau saya pinjam uang kepada orang tua sendiri, itu malah agak berat keluarnya. Iya, agak berat keluarnya. Tapi kalau si istri yang minta, mungkin nggak ada pun dia pinjam ke tempat lain. Gitulah kira-kira. Ini kayaknya perlu dicoba deh. Nah itu, karena itu tadi. Karena entah mungkin apa kan anggapan anak tadi mungkin nggak tahu juga kan. Karena saya memang menerapkan gitu. Kalau ke tempat mertua, itu saya selalu kirim. Walaupun kadang-kadang saya nggak punya uang dia ada uang dulu sini apa? Iya. Ya udah, saya mau kirim ke sana. Nggak ada dibilang coba kirimkan dengan ama atau ini sana. Nggak ada dibilang itu. Mana uang dulu? Saya mau kirim. Iya. Kan itu kan pertama transparansi pemberian. Betul. Yang kedua tidak menimbulkan kecurigaan. Iya. Yang ketiganya menambah keakraban antara mertua dengan menantu. Keharmonisan ya. Keharmonisan, sehingga terjadilah keharmonisan. Jadi apapun ceritanya, makanya pada zaman dahulu itu hampir tidak ada kita lihat perceraian. Oh, betul. Tapi sekarang ini malah benar meriah angka tertinggi. Benar meriah Aceh Tengah. Benar meriah Aceh Tengah. Iya. Tertinggi angka perceraian. Kan ini, karena kan itu tadi. Oh iya. Ini penting nih dibahas Pak. Berarti apa yang sudah dijalani pada para pendahulu kita dengan adat istiadat ini, mereka telah berpikir jauh ke depan dengan adat ini untuk menghindari itu tadi juga Pak ya, perceraian itu mungkin Pak ya. Itu salah satunya. Itu salah satunya Pak ya. Salah satunya, karena pertama mertua dengan menantunya itu akrab. Ya. Nggak mungkin ada Perselisihan antara- gitu Pak ya.
ini juga demikian. Jadi kalau ada pun perselisihan kedua ini, suami istri ini, pasti yang kesemua ini adalah berusaha untuk mendamaikan, bukan malah untuk menjarangkan, Iya. apalagi memisahkan. Betul, betul. Jadi tidak ada memihak. Mm-mm. Kan kalau saya, ya terus orang tua saya memihak atau membenarkan saya, itu nggak ada istilahnya. Betul. Karena keakraban tadi. Ya, 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 betul, betul. Wow, wow. Nah, ini yang digariskan. Dan ada pertanyaan kepada saya dari kawan-kawan di luar Gayo inilah. Katanya di Gayo itu nggak boleh kawin satu kampung. Satu kampung. Sebenarnya bukan satu kampung.